Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pencinta ilmu balaghah dan ilmu bahasa Arab dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Selamat bergabung dengan kami Maki Media Channel. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu ma'ani seputar insya, ya. Seputar insya, definisinya, macam-macamnya, dan pembagiannya. Apa kalian sudah siap? Oke, mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya merupakan salah satu pembahasan di dalam ilmu ma'ani, cabang ilmu balaghah. Nah, insya ini sama seperti halnya khabar. Adapun secara pengertiannya, insya, ta'riful insya lughatan fil lughah, yaitu definisi atau pengertian insya secara bahasa huwal ijad, yang berartikan mewujudkan atau mengadakan. Adapun artinya secara istilah yaitu wa ma la yahtamilu sidqan wala kadziban, yaitu suatu perkataan yang tidak mengandung makna kebenaran maupun kebohongan. Kal amri wan nahyi wal istifhami wat tamanni wan nida, sepertinya contoh perintah, larangan, pertanyaan, wat tamanni, dan juga pengharapan atau permintaan, wanida ataupun panggilan. Contohnya adalah kata Allahumma gfirli, yang artinya ya Allah ampunilah aku. Kata tersebut tidak sah apabila kita katakan shadiqun au kadzibun, benar ataupun bohong. Kenapa? Karena perkataan tersebut menunjukkan bahwa kita sedang meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jelas jika seseorang telah meminta, maka sifat permintaan tersebut itu mengandung makna, tidak mengandung kata benar ataupun salah. Ya. Berikut kita akan uraikan beberapa contoh tentang insya, yaitu sebuah syair yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah yang nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah. Lahir di kota Gaza, Palestina, dan dibesarkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Pendiri madhab Syafi'i di dalam ilmu fikih, wafat pada tahun 2204 Hijriah di Mesir. Nah, syair yang ditulis oleh beliau dikarang di dalam kitab Ad-Diwan, yang bunyinya demikian. Yang bunyinya seperti ini. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u wa la tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jada wa shimatukas samahatu wal wafa'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lizzam'ani ma'u. Syair tersebut merupakan sebuah nasihat yang ditulis oleh Imam Syafi'i terkait beberapa panduan hidup seorang muslim. Artinya sebagai berikut: Da'il ayyama taf'alu ma tasha, biarkanlah waktu berjalan sebagaimana mestinya. Watib nafsan idza hakamal qada, lapangkanlah jiwa tatkala takdir telah berkata. Wala tajza' li haditsatil layali, dan janganlah kamu takut atas musibah yang terjadi di malam hari. Fama li hawaditsid dunya baqa'u, karena tidak ada satupun musibah yang terjadi itu abadi. Wa kun rajulan 'alal ahwali jadan, dan jadilah kamu lelaki sejati pada setiap keadaan. Wasyimatukas samahatu wal wafa'u, dan hiasilah darimu dan kelapangan dan kesetiaan. Wala tarjus samahata min bakhilin, dan janganlah engkau berharap pemberian dari orang kikir. Fama fin nari lizzam'ani ma'u, karena di neraka nanti bagi mereka tidak ada sedikit pun air mengalir. Apabila kita perhatikan teman-teman, pada kata-kata
yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam syairnya, maka kita akan dapati bahwasanya pesan atau nasihat tersebut masuk dalam kategori arahan atau perintah. Contoh seperti kata da'il ayyama, hiraukanlah, biarkanlah waktu itu. Atau watib nafsan, dan lapangkanlah dirimu. Lalu kata wala tajza, dan janganlah kamu takut. Terus kata wala tarju, dan janganlah kamu berharap. Wa kun rajulan, dan jadilah kamu lelaki sejati. Maka kita akan tahu bahwasanya di situ Imam Syafi'i tidak memberikan suatu pesan yang sifatnya memberitahukan, bukan memberitahu, akan tetapi menyuruh atau menyarankan supaya seorang muslim berbuat sebagaimana arahannya tersebut. Maka tidak sah untuk kita katakan bahwa arahan Imam Syafi'i itu bersifat salah, bohong, ataupun benar. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam kategori arahan. Sebagaimana jikalau seorang aparat atau seorang presiden ketika berkata janganlah kalian keluar rumah, maka hal tersebut tidak bisa kita katakan itu bohong ataupun benar, karena itu merupakan arahan yang harus kita ikuti. Nah, begitupun pesan Imam Syafi'i, sifatnya itu adalah arahan, bukan sebuah pemberitahuan yang sifatnya itu benar, bisa jadi benar ataupun bisa jadi salah. Berbeda dengan halnya khabar. Adapun khabar itu sifatnya kabar, sifatnya itu bisa benar dan bisa salah. Apabila datang suatu berita, sifatnya pasti benar ataupun salah. Apapun itu berita yang datang dari manapun itu dia, maka sifatnya memiliki sifat salah atau benar. Kecuali insya ini tidak memiliki sifat benar ataupun bohong, karena merupakan suatu arahan, perintah. Dan begitupun tadi contoh-contohnya seperti al-istifham, pertanyaan. Ketika seseorang bertanya, maka sifat pertanyaan tersebut sifatnya tidak mengandung kebenaran ataupun kebohongan. Nah, dari situ dapat kita pahami bahwa al-insya, mafhumul insya, pengertian insya wal kalamul ladzi la yahtamilu sidqa walal kadhiba, yaitu suatu perkataan yang pada dasarnya la yahtamilu sidqa walal kadhiba lidzatihi, yang pada dasarnya tidak mengandung kebenaran maupun kebohongan. Li'annahu la yukhbiruna bihusuli syai'in aw 'adami husulihi, karena hal tersebut, perkataan tersebut tidak memberitahukan kepada kita tentang terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya. Maka dari itu kita bisa memahami apa itu insya di dalam ilmu balaghah. Oke? Maka dari itu bagi teman-teman yang sudah paham, tahu apa itu arti insya di dalam ilmu balaghah, silakan subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru tentang video yang kita upload. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.